Nah, sekali lagi saya ingatkan ya bahwa ketika memandikan jenazah usahakan tempatnya ya tidak transparan, tidak dilihat oleh semua orang, dan hanya orang-orang khusus yang bertindak sebagai pemandi mayat yang ada di lokasi. Ya, tidak boleh ada orang yang menonton, ya tidak boleh. Ini bukan tontonan. Ya. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita mulai menyiram. Ya, mulai menyiram dengan air sabun yang pertama. Ada 3 ember tadi. Kita ambil di ember pertama air sabun. Tapi ditutup itu Pak Ustaz. Iya, ditutup. Tutup dulu kita lihat. Jangan supaya Nah, tutup dulu supaya jelas. ya, biar begini saja kan yang penting tertutup. Iya, sampai lutut. Ya, begitu saja. Iya. Nah, begini. Kamu jangan goyang. Ya. Dan ini memang diupayakan penutupnya itu yang bisa tembus air. Ya, jangan pakai kain payung ya. Kita setengah mati, tembus air bagus ya. Baik, kita ambil mie air dari ember pertama yang bercampur dengan daun bidara atau tidak sabun tadi. Kalau kita mau tambahkan sabun lagi pas disiram bisa juga. Kalau mau dicukupkan dengan sabun yang sudah bercampur dengan air bisa juga. Ya, kita mulai dari kepala sambil ada yang di kepalanya untuk memberikan sampo ya, menyeka-nyeka rambutnya. Ya, menyeka-nyeka rambutnya iya, kalau pas dibersihkan rambutnya bisa langsung seluruhnya Pak Haji. Iya. Ya, tapi pas menyiramnya tadi itu sebelah kanan dulu, usahakan bagian kanan sampai ke bawah. Ya, usahakan ya 3 kali. 3 kali begitu. Nah, kalaupun masih dirasa masih ada, ini sambil diseka-seka ini. Ya. Kalaupun dirasa masih ada, ya bisa. Ya, kita stop dulu menyiram, baru kita bersihkan dulu. Ya, kita gosok-gosok dulu pelan-pelan dengan sabun. Ya, baru kita pindah ke sebelah kirinya. Ya. Apa tadi saya mau sampaikan? Kalau jenazah laki-laki, ya, rambutnya cukup diseka begini. Kalau jenazahnya perempuan, biasanya kan perempuan panjang rambutnya. Ya, kita disunnahkan oleh Nabi SAW untuk mengepang. Ya, kalau ada yang pintar mengepang, ya, yang dikepang itu, ya, tahu dikepang ya, yang dipintal, ya, 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 diusahakan menjadi 3 kepangan. Ya, kalau ada yang pintar, dan biasanya perempuan itu pasti pintar mengepang. Ya, diupayakan dikepang rambutnya menjadi 3 kepangan, kemudian diletakkan di bagian di bawahnya ini. Ya, jangan dibiarkan terurai ke sana, diletakkan di bawah kepalanya. Jadi seperti itu. Kalau laki-laki langsung saja kasih sampo, ya, aman. Ya, disiram, ya, dibersihkan pokoknya sampai terasa ya agak bersih, terasa pokoknya tidak ada mie lagi yang tersisa. Ya, saya lupa tadi kalau misalkan kumisnya agak panjang yang meninggal bisa dicukur pakai gunting. Ya, kita gunting kecil, jangan begini besarnya. Sampai dia tempelin tangannya kita jenazah besarnya juga gunting udah. Ya, ya. Jadi siram. Ya, setelah itu kita berpindah di bagian kiri, atau kalau tidak sebelum berpindah ke bagian kiri kita bersihkan dulu semua bagian kanannya. Ya, ya, kita minta bantuan. Kita miringkan, jangan kasar, ya. Dia belok sendiri. Nah, kita miringkan begini sambil kita tetap menjaga ininya, tetap menjaga auratnya. Ya, ya. Digosok lagi di belakang dengan sabun. Ya. Ini saya lupa tadi. Ini tadi tetap jangan hanya disiram, kasih masuk tangan di bagian dalamnya. Ya. Digosok-gosok. Iya, digosok-gosok, termasuk bagian kemaluan dan duburnya tetap digosok-gosok. Tapi itu harus jangan orang lain, ya, harus keluarganya. Ya. Nah, setelah itu begini selesai, kita gosok semua, pokoknya bagian-bagian semua dibersihkan. Ya. Setelah itu, ya, pindah ke bagian kiri, siram sama. Tidak perlu lagi, kan ini sudah disampoi tadi, ini sudah bersih. Ya. 3 kali seperti itu. Kalau dirasa juga masih kotor, ditambah lagi dengan sabun, dibersihkan, dan diangkat lagi, ya, seperti itu tadi. Yang kita gosok, ya, bersihkan semua, ya. Lalu kita, ya, balik sendiri, ya. 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 Ini kan ceritanya masih ada sabun berarti, karena masih air ember pertama yang mencampur sabun. Nah, kita tinggalkan mie ember pertama, kita berpindah ke ember kedua yang air bersih tadi untuk membilas sisa sabun tadi itu. Bisa juga disiram dari kanan untuk membersihkannya, kemudian berpindah ke kiri, tetap juga di belakang digosok-gosok untuk membersihkan sisa sabun. Nah, setelah itu selesai bersih, ya, hilang sabunnya,
sama dengan rambutnya tadi, tetap ini juga kita gosok, ya. Kita berpindah ke ember yang terakhir, yang ketiga, dan ini tidak perlu disekal lagi, tinggal disiramkan saja. Iya, siramkan saja. Ya, makanya kalau bisa kapur barusnya itu ditumbuk sehalus mungkin supaya ya tidak, ya supaya dia menyatu dengan air. Ya. Tapi jangan juga di blender, sampai tidak mau dipakai blendernya itu, bau kapur barus. Ya, disiramkan 3 kali ke kanan, 3 kali kiri. Ya. Ini selesai berarti aman mini. Ya. Kita mau angkat mie ininya, kain basahnya, ya, kita mau ganti dengan kain kering. Ya, kita ambil mie kain kering, ya, tutup, ya. Atau sebelumnya dilap-lap dulu pakai handuk. Ya. Ya, tidak apa-apa, dilap pakai handuk, sisa airnya. Yang kita siapkan kain kering yang agak besar, ya, bukan lagi yang kecil. Kalau tadi kan kecil. Ya. Sekarang kain yang agak besar yang bisa menutupi seluruh badannya. Ya. Itu bagaimana caranya kita supaya ini keluar dan tidak nampak auratnya. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kita pelan-pelan. Ya, ini masih di atas pembaringan permandian ini. Ya, belum diangkat. Jadi pelan ditarik, digantikan dengan kain yang kering. Ya, sudah siap berarti mayat untuk dikafani, aman. Ya, sesimpel itu ya, sekali lagi saya sampaikan, sesimpel itu memandikan mayat. Ya, tidak ada hal-hal yang terlalu berat ya untuk kita lakukan. Ya, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya, sahabat beliau. Baik, ya. Setelah itu ya kita siapkan kain kafan. Ya. Pengukuran kain kafan kan harusnya sebelum dimandikan tadi, pas jenazah masih dibawa, kita mulai ukur memang kain kafannya. Ya, bisa terserah bagaimana caranya, yang penting terukur itu kain kafan. Ya. Bisa pakai tali rafia dulu untuk mengukur, bisa juga kalau ada meter pakai meter, atau ya, pokoknya yang mana yang rasa nyaman. Ya, kita ukur ya, dan itu kalau bisa kan ini kain badan ketika dibungkus, ya, jangan pas-pas ketika kita mengukur, jangan pas-pas dengan ujung ini dengan ujung ini, ya. Karena pasti nanti tidak akan cukup, karena ketika dibungkus dia bertambah volumenya di dalam, jadi dia akan mengecil itu dia akan memendek ini kain kafan. Jadi usahakan agak lebih, mungkin kalau di kepala ya 1 jengkal lah mungkin lebihnya, ya, diatur saja, jangan juga terlalu panjang, jangan sampai terlalu panjang juga, diatur saja sebisa mungkin, ya, sekitar 1 jengkal lah. Kemudian dibawa, ya, begitupun dibawa, ya, dikurangi saja dari 1 jengkal sedikit saja, ya, jangan kalau bisa jangan sama panjangnya yang di atas, ya, tapi harus diperhatikan jangan sampai sebentar pas kita mau ikat tidak ada yang diikat di sini. Akhirnya pas kita ikat dia kelihatan kakinya. Iya, diupayakan pokoknya diatur semikian rupa, iya, supaya aman ini ukurannya. Iya. Karena ini kan tidak ada tali rafia, kita langsung ukur saja kain kafannya ini. Nabi SAW ketika dikafani, beliau dikafani dengan kain namanya kain suhuliyah. Ya, itu ditenun dari negeri Yaman, jauh, ya, dari negeri Yaman. Dan beliau dikafani dengan 3 lapis kain kafan berwarna putih, ya. Ya. Bukan juga ditenun, dibikin, ya, bukan tenunan, ya. Ya. Jangan sampai ada yang mengkafani mayat dengan kain hitam, ya, karena ya, dia aliran hitam mungkin. Warna hitam. Iya. Iya. Jadi seperti itu. Tinggal mengkafaninya, mandinya tadi saya kira sudah jelas. Jadi pernah dulu Pak, kita meninggal orang tuanya teman, ada keluarganya yang bicara, katanya jangan panggil itu teman-temannya yang jenggot-jenggot itu, mereka mandikan jenazah itu pakai selang. Saya bilang astagfirullah. Kapan kita pernah mandikan jenazah pakai selang? Iya. Kau belum jadi jenazah itu Eko.
Iya. Manja sekali jenazah yang ini. Manja sekali. Iya. Ya, jadi kasih lebih satu jengkal. Lagi Ustaz. Ya. Lagi. Oke. Ya, begitulah. Ya, terlalu panjang mungkin juga, Run. Kasih pas saja satu jengkal. Begitu. Iya. Sini kita ukur di bawah. Kasih berdiri kakinya antum, Eko. Orang meninggal kan tidak ada yang begitu kakinya, begini semua. Iya. Iya. Kasih lebih saja. Iya, begitu saja. Iya. Ya, gunting langsung. Ya, jadi karena kita ini sebentar mau jahit, kan ini 3 lembar. Kita jahit berarti yang harus kita potong adalah 6 potong. Ya, karena akan digabungkan sebentar. Ya, jadi Kalau yang besar orang besar. iya, kalau anak-anak kan bayi yang bisa muat satu. Itu motongnya, sedikit saja tak. Oh iya deh. Itu deh jeleknya deh. Betul. Belum pengalaman. Nah, selanjutnya tinggal diukur minyak. Bukan kain Pak, pecah belah. Jadi kalau jenazahnya cukup dengan lebarnya kain ini, tapi kayaknya jarang sekali, kecuali anak yang baru lahir mungkin. Iya. Kalau kapan sudah balik, iya. Iya. Jadi Robek sedikit dan sedikit. Tarik. Tarik. Bukan cuma pecah belah. Ya, diukur lagi. Dia ketawa ya. Ya Allah. Masya Allah. Kita bocah-bocah. Iya. Jahit mini, Run. Ikhwan. Puan. Mari menjahit, antum belajar menjahit. Sini. Siapa Habir? Ambil anunya tadi, mana peralatannya tadi? Ada jarum. Iya. Dikasih cukup 6 potong. Iya. Jadi terserah jahitannya seperti apa. Iya. Biar juga tidak terlalu kuat karena ini kan jenazah yang kita mau bungkus, jenazah yang tidak akan bergerak. Iya. Iya. Yang tidak pakai jahit bagaimana caranya? Dia di anu saja. Mengerti kan? Oh iya. Hah? Yang jahit kan biasa di kampung tidak pakai jahit. Iya. Dia kasih baku tindis saja disimpan di bawahnya. Iya. Baku tindis. Tapi kalau ada yang mau jahit, ya upayakan dijahit supaya lebih aman. Iya. Karena sebenarnya jenazah ini kan juga tidak bergerak, Ji. Maksudnya ketika sudah dibungkus tidak mungkin dia bergoyang-goyang untuk membuka kainnya. Iya. Jahit nih. Jadi semakin besar badannya jenazah harus semakin agak panjang kita ukur karena sebentar ini kain akan bertambah tingginya, jadi ya, otomatis dia tertarik. Ya. Ya, makin besar badannya makin agak ditambah sedikit panjangnya untuk pengukurannya. Ya. Kalau ini kan kurus gini. Ditambah kakinya dan kepalanya. Iya, karena kalau besar badannya Pak Haji, ketika dibungkus dia akan mengurangi panjangnya ini kain, karena dia tertarik ke tengah. Iya. Anam. Lamanya 5. Tidak dia lupa. Masih muda ini. Anam kan dibagi 2 lapis. Anam 3 lapis. Jangan dikasih. Tidak masuk di jarumnya. Berapa?
Atau jangan dulu dijahit mungkin. Jangan pakai jahit. Jangan dijahit Pak. Jadi agak lama. Yang jelasnya kalau mau dijahit bisa juga. Iya bisa juga. Kalau dijahit berarti satu saja begini langsung. Iya. Hah? Bagaimana Pak? Maksudnya kalau dijahit kan sudah lebar. Iya. Terus langsung saja begini. Iya. Nah, itu? Iya. Sama aja dengan kalau tidak dijahit kan baku tindis saja. Tapi kan kalau tidak dijahit kan dia hanya ditindis saja. Iya baku tindis. Dia mengurangi lebarnya. Apa itu? Oh. Iya. Kadang-kadang kasar ini halus, kadang kasar. Iya. Yang kasar bagus. Ini agak bagus ini. Iya. Ada yang agak kasar dan keras, bukan hanya kasar tapi lebih keras. Ini bagus ini, halus. Iya. Oh ya, saya lupa tadi bahwa untuk pembelian kain kafan lebih diutamakan dari harta peninggalannya si mayit. Walaupun mungkin ada anaknya yang punya uang, tapi kalau ada peninggalannya si mayit berupa harta, itu lebih afdol, lebih utama dipakai untuk beli kain kafan. Ya. Dan dia lebih utama, misalkan ada hartanya, sebelum membayarkan hutangnya, belikan dulu kain kafannya. Iya. Walaupun ada mungkin anak atau keluarganya yang siap untuk belikan kain kafannya, Lebih bagus. ya lebih bagus, lebih utama pakai uangnya sendiri. Dia simpan memang. Saya curiga jangan sampai dia bukan simpan untuk dirinya, tapi dia simpankan untuk suaminya. Dia dua-duanya. Suami istri sudah disimpan. Oh ya, pengikatnya. Kasih lebar sedikit. Menurut panjangnya. Jangan pendeknya itu. Menurut panjangnya talinya itu. Pendek sekali. Tidak bisa juga disambung. Tapi kalau tidak mau disambung bisa menurut panjangnya. Ya, menurut panjangnya. Yang ini. Iya. Ya. Ya, begitu saja dulu. Iya. Bisa juga menurut panjangnya diukur toh. Tapi bisa juga disambung menurut pendeknya saja dan disambung. Banyak ini yang paling dicari kalau orang pesugihan ini, tali pocong. Bisa disambung Pak Guru, disambung saja. Karena kalau yang dibawa kan sebenarnya biar tidak disambung. Yang di ujung ini biar tidak disambung. Yang di tengah nanti yang tinggi. Iya. Iya. Kita 3 saja cukup. Tambah lagi 1 baru selesai. Iya. Kecil di jenazahnya. Siapa yang pintar menjahit, yang cepat? Oh Pak RT, itu ikuti saja petunjuknya Pak RT. Soalnya dia pentol dia jadi. Bukan pecah belah ini pentol. Ada. Sudah, begini, langsung ikat saja ini, potong kalau begini. Sudah cara jahit. Potong nih, baru ikat. Habis itu di sini lagi, Ya, begitu saja Pak RT, untuk contoh saja ini tuh untuk supaya cepat. Gunting, mana gunting tadi? Kasih gunting, Yus. Kasih. Ini gunting. Wah, guntingkan Pak RT. Gunting main. Iya, itu saja. Cuma 3 tempat saja toh. Ada juga katanya dia berpesan sebelum meninggal, pas kalian ikat
kafanku kasih kuat-kuat. Dan kenapa? Supaya dia tidak bisa buka malaikat mungkar dengan nakir katanya. Biar kau tidak dibuka. Kalau mau dipalu, biar kau dipalu dengan kain kafanmu. Nanti dia sudah tahu begitu cepat ya. Bangun dulu Eko, supaya kita pasang dulu anunya. Tabe. Sudah. Ya, tabe talinya. Ada. Simpan Eko. Tabe. Oh, Talinya tali. Tali lagi tali. kita taruh di atas saja Eko. Ya. Iya. Tabe. Ya, disiapkan begini. Diambil lagi. Biar jangan. Iya, satu saja untuk contoh saja. Baik, iya. Kalau mau jahit juga bisa cepat ini. Biar ya, kita kasih contoh saja, tapi nanti kecuali dirapikan jahitannya nanti kalau sudah aslinya. Iya. Jahitannya dirapikan. Iya. Ditempatkan nih, diatur nih baik-baik. Ya, saya kira agak mudah aja yang begini nih. Ya. Ketika sudah begini, lapisan pertama tadi kita taburkan ya, kapur barus atau parfum kalau ada. Ya, parfum. Ya, parfum kita gosok-gosokkan. Kalau ada kapur barus ditaburkan ya, kapur barus. Setelah selesai ya, diambil lagi yang kedua. Usahakan kanan yang menindis yang kiri. Pasang yang kiri dulu. Biar Perte, kita kasih contoh saja. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Kapur barus lagi. Ya, ditaburi lagi. Ya, kapur barus, parfum, pokoknya yang harum-harum untuk melapisinya. Ya. Apanya? Oh ya betul. Bisa kalian angkat Eko itu. Ya, ya, bisa seperti. Coba baring dari luar supaya diangkat. Ya. Angkat dulu. Coba siapa yang mau angkat? Ya. Jadi tunggu. Kasih masuk sampai di ya. Kasih masuk betul tangannya. Iya. Ya, kasih masuk tangannya. Iya. Dulu ya. Jadi sambil menunggu yang mengangkat, yang di kain kafan sudah siap untuk menyambut. Ya. Dan perlu diingat ya, kalau bisa jangan diinjak kain kafannya. Ya. Ya. Artinya tidak juga tapi kita menghargai dan menghormati pakaian terakhirnya jenazah ini, kasihan. Iya. Iya. Angkat sudah. Jadi di sini antum berlutut ya. Kasih masuk tangannya semua. Begitu ya. Banting kasih. Ya. Ya.
Berat juga lah itu. Sudah makan nasi kotak tadi. Bangun Mi, atur sendiri posisimu. Di sini pas di Ya, pas di tengah. Ya. Ke bawah sedikit, ke bawah. Ke atas lagi sedikit Eko, ke atas sedikit. Sedikit saja. Ya. Masih ke bawah sedikit. Sedikit saja ke bawah. Ya, kasih tengah lagi sedikit sini. Sini. Ya. Ya. Ini kan masih ada kain yang tadi yang terakhir. Ya. Ya, kain. Coba kita contohkan tadi anunya tadi. Iya. Masih ada kainnya. Nah, yang panjang begini dah. Ya. Ada bajunya ini. Ya, supaya kita jadi sudah ini mulai kita membungkus dari kiri tabe. Ya. Angkat saja. Ya. Angkat satu-satu. Ya. Kalau untuk yang pertama jangan dulu dikasih turun. Ya, dikasih begini dulu. Ya, dipegang supaya mau ditarik itunya. Ya. Ditarik pelan-pelan. Ya. Mulai ini kita ini. Ya, kita masukkan begini. Ya. Sambil kita perhatikan agar jangan sampai ada yang terlihat auratnya. Sisihkan di dalam, di bawahnya. Susah Ustaz. Bisa bernapas itu. Susah Ustaz. Ya, upayakan dia apa? Ditarik agar kuat betul anunya. Iya. Kasih masuk di dalam. Iya. Ini di memang Mi di ya. Setelah selesai yang pertama, lanjut yang kedua mulai dari kiri. Ya. Dari kiri dulu. Ya, dimasukkan kembali. Besar juga ini tangan. Kemudian lanjutkan dengan yang kanan. Ini sudah kuat ini. Bukan dari kiri lagi. Kasih angkat. Tidak, masih yang kedua ini. Masih bisa bernapas itu. Iya. Dan sampai Kiri lagi, tapi diangkat lagi yang kiri. tanya Mirun tanya kasih belum enggak kasih Biar tidak apa-apa. Iya. Diperbaiki, dikasih tarik-tarik sedikit. Iya. Ini agak panjang karena kan dijahit tadi dah. Tidak baku tindis kainnya. Iya. Kemudian yang terakhir. Iya. Bisa, cukup. Tapi cukup bisa, masih bisa diikat. Yang penting bisa diikat. Cukup. Tapi kalau mau ditambah juga tidak apa-apa. Tapi untuk cukupnya cukup. Tarik ini ke bawah ini anunya untuk pengikatnya. Ya. Sudah dianggap ini harus dirapikan ini. Dirapikan ini. Iya, digeser sedikit. Iya. Ini mayatnya melawan masalahnya ini. Kita geser dia melawan. Iya. Tadi ikatannya di bagian kiri. Iya. Jangan diikat mati karena sebentar mau dibuka. Iya. Begini saja. Masih bisa ke bernapas itu. Ya. Ikat di kepalanya, Ru. Jadi sekarang kita angkat ke kuburan ini. Jangan dikaset. Nah, ini sudah selesai ini. Bisa juga sambil menunggu Pak Imam, bisa juga ditutup dulu, bisa juga tidak. Ya. Bisa ditutup dulu pakai kain, ya. Sambil menunggu disolati. Ya. Setelah begini selesai ini. Ya. Aman mi, ini kuat ini, insyaallah. Diangkat kan tidak goyang, tidak akan bergoyang jenazahnya. Iya. Setelah itu kita berdiri misolati selesai pengkafanannya. Ya, kita berdiri untuk menyolati. Ya, buka kepalanya, Run. Mana kepalanya ini? Oh iya masih ada. Ya.
Iya. Jadi ya kita mulai untuk menyolati. Baik. Iya. Iya, iya, begitu. Kalau laki-laki tadi posisinya di kepala. Iya. Kalau perempuan, ya usahakan di tengahnya. Iya. Dan kalau softnya sholat jenazah, ya tidak perlu sejauh jaraknya kayak kita sholat biasa, bisa merapat. Iya. Bisa merapat. Iya. Karena jangan sampai Pak Imam dia takut kalau sendirinya. Iya. Jadi sholat jenazah tadi, ya banyak keutamaannya. Kalau bisa jangan tinggalkan tempat ya melayat itu kecuali kita sudah ya sholat jenazah. Ya, karena besar keutamaannya. Kemudian tata cara sholat jenazah, ya tentu diawali dengan niat, ya kemudian berwudu dulu, kemudian ya kita mulai dengan niat, kemudian takbirnya 4 kali. Dan takbir pertama Allahu Akbar, ya tidak perlu baca iftitah, ya langsung Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, ya bertakbir lagi, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, bersolawat, ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya sebagaimana salawatnya kita dalam solat, ya dalam tahiyat kita. Kemudian setelah itu bertakbir, ya ketiga kalinya Allahu Akbar, kemudian mendoakan si mayit, ya dalam bahasa Arab tentunya. Paling pendeknya kita sebutkan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia laki-laki ini. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha, ya Allah ampuni dia. Ya. Kemudian setelah itu selesai berdoa, ya kemudian kita mengangkat ya takbir, kemudian Allahu Akbar. Ya kalau tidak mau berdoa lagi, cukup diam sejenak, ya diam sejenak, kemudian beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa hanya 1 kali saja, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Bisa 2 kali, ya. Dan sekali lagi diingat, salamnya itu tidak dibesarkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Pelan-pelan saja, Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Cukup itu, selesai, ya langsung. Ada ustaz yang habis sholat begini salam ya baca doa. Itu lucu, aneh, karena tadi di dalam sholat kita sudah berdoa. Ya, kalau kita tambahkan lagi doa, ya saya kira tidak pernah juga dicontohkan oleh Nabi seperti itu, dan doanya kita lebih afdol dalam sholat tadi, lebih utama dalam sholat tadi. Ya. 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 Tapi jangan juga sampai kita lihat kasihan ada Pak Imam lagi berdoa selesai sholat langsung Pak Imam, tidak boleh itu Pak Imam. Ya jangan. Cukup 2 jenazah itu. Kalau kita langsung jadi 2 jenazah disolati. Iya, jangan. Tapi kalau bisa, ya doanya hanya dalam sholat, dan itu sebaik-baik doa ketika kita sedang berada dalam keadaan sholat. Ya. Selesai, salam, langsung diangkat mayatnya. Ya, menuju. Ya, kalau ada keranda, kemudian kalaupun tidak ada bisa dibopong langsung. Ya, kalau dekat mungkin tempat penguburannya, tapi kalau agak jauh biasanya pasti pakai keranda. Ya. Jadi ya selesai sholat ya, jenazahnya. Sekarang bisa dilanjutkan sampai penguburannya Pak Haji. Ya, iya. Kemudian penguburan. Iya. Iya. Biasanya juga tadi sebelum mengantar dengan seperti celana itu. Celana. Oh, iya saya lupa tadi. Jadi kita disunnahkan juga untuk menutup lubang-lubang ketika sebelum pakai kapas, lubang hidung, lubang ini, lubang telinga, kemudian bagian kemaluan ditutup, ya kapas kalau ada kapas ya, yang agak tebal dan ditutup, ya tidak perlu mata, tidak perlu karena ini bukan ya bagian lubangnya saja, ya. Kecuali misalkan jenazahnya itu misalkan mati kecelakaan, supaya tidak terlalu merembes darah ke kain, upayakan di bagian luka itu dikasih kapas ya untuk ya tidak terlalu merembes darahnya, ya seperti itu. Ya, kemudian kita tutup nih, kemudian kita angkat nih menuju ya kuburan. Ya, pertama ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika sedang berada di kuburan, di lokasi perkuburan. Ya. Kalau Nabi kan pengkhususannya dia dikuburkan di mana dia meninggal. Makanya Nabi kuburannya itu di ranjangnya, di bawah ranjangnya.
karena itu khusus bagi Nabi. Ya, adapun kita, saya yakin tidak ada istri yang mau mengubur suaminya di keranjangnya. Secinta-cinta apanya itu sama istrinya, sama suaminya, tidak ada yang mau suaminya dikubur di dekat ranjangnya. Iya. Baik. Jadi seperti itu. Pertama, adab ketika berada di lokasi perkuburan. Ya, Nabi merintahkan kita untuk membuka sendal. Ya, ketika Nabi SAW berada di kuburan, tiba-tiba ada orang masuk memakai sendal, Nabi langsung menegur. Ya, celaka engkau, buka sendalmu. Ya, dia langsung membuka sendalnya. Ya, kita tidak boleh memakai sendal di lokasi perkuburan, dikecualikan kuburan yang kayak misalkan banyak duri atau banyak bebatuan yang membahayakan kaki kita, itu tidak mengapa. Tapi kalau kayak di TPU-nya kita itu kan aman di situ, ya, bisa langsung buka sendal, ya, sebelum masuk ke kuburan. Ya, di luar, pokoknya yang kita anggap sebagai lokasi, ya, lokasi kuburan itu. Dan kita disunahkan untuk berdoa ketika masuk perkuburan, Assalamualaikum ya ahla diyar, ya, sampai seterusnya, ya, nanti dipelajari doanya. Kemudian berikutnya Nabi melarang kita untuk duduk sebelum kuburan jenazah diletakkan di dalam kuburannya. Ya, tidak boleh yang mengiringi jenazah itu langsung duduk, ya, sebelum jenazah ini masuk ke liang lahat. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah di liang lahat dikuburkan, silahkan duduk, ya, tidak mengapa. Ya. Dan kita dilarang untuk, ya, duduk di atas kuburan. Ya, terkadang kan kita melihat apalagi kuburannya padat, ya, orang santai duduk di depan, di atas kuburan. Ini ancamannya besar, kata Nabi SAW. Barang siapa yang duduk di atas kuburan, sama saja dia duduk di atas bara api. Ya. Karena yang kita duduk ini orang di dalamnya, walaupun dia sudah meninggal dunia, tetapi kehormatan dan hak-haknya dia sebagai manusia tetap harus diberikan. Ya, makanya kita dilarang untuk menguburkan dua jenazah di dalam tempat kuburan yang sama. Misalkan ada jenazah yang kemarin meninggal, tidak boleh kita double di situ, kecuali jenazah itu sudah lama sekali, sudah hancur, ya, boleh kita double, ya, ya, bisa dikasih masukan di situ. Baik. Kemudian tata cara, ya, menurunkan jenazah ke dalam kuburannya. Pertama, tentu kuburan itu harus ada liang lahatnya. Ya, tidak boleh kuburan itu tidak ada liang lahatnya, karena nanti jenazah ini akan dihadapkan ke kiblat, dan itu liang lahat sangat dibutuhkan pada saat itu. Jadi liang lahat itu kan maksudnya modelnya agak-agak ke dalam, ya, di bagian itu. Dan Nabi melarang menggali kubur agak dangkal. Ya, pernah Nabi dilaporkan kepada beliau, ya Rasulullah, sungguhnya kuburan-kuburan yang ada di suatu tempat itu terlalu dangkal, mengganggu manusia di sekitarnya. Makanya Nabi SAW kalau menggali kubur, katanya, ya, buat agar agak dalam sedikit, ya, agak dalam sedikit agar manusia sekitar tidak terasa terganggu. Ya. Kemudian, ya, tentunya yang paling berhak untuk turun di kuburan itu, di liang lahat itu, adalah keluarga mayat. Ya. Keluarga mayat, kalau ada anaknya, pokoknya sanak familinya lah, yang tidak mesti tidak mesti ustadz yang turun di situ, tapi yang lebih berhak adalah keluarganya sendiri. Ya. Ya. Kemudian bagaimana menurunkan mayat? Ya, didahulukan kakinya, ya, belakang kepalanya. Ya. Jadi dari arah, kan nanti mayat begini, kan kiblat begini, posisinya begini, sudah pas begini posisinya. Ya, dari arah kiblat, dari arah sana, ya, diterima kakinya, dioper sampai, ya, turun dengan kepalanya. Ya, seperti itu. Ya, jangan didahulukan kepalanya baru kakinya. Ya. Ya. Setelah itu mulai diletakkan ke dalam liang lahatnya, kemudian, ya, mulai dimiringkan, ya, pelan-pelan dimiringkan seperti ini, ya. Kemudian, ya, mungkin diganjal dengan, ya, tanah yang agak kita gumpal-gumpalkan supaya ini tidak balik lagi, ya, diganjal. Ya, setelah itu selesai, ya, kita ya, kita buka ininya, ini semua kita buka, ya. Kemudian taruh papan. Sebenarnya papan ini tidak ada aturannya harus bagaimana modelnya. Yang penting dia menutupi dari tanah. Ya. Kalau di kampung saya itu, kalau di sini saya lihat papannya terpisah-pisah. Ya. Kalau di kampung saya satu kali dibikin kayak perahu itu ada anunya. Ya. Iya. Jadi tidak ada batasan harus bagaimana bentuk papannya. Yang penting papan itu bisa menutupi liang lahat dan membebaskan dia dari tanah yang akan di 3
atau satu tanah yang digulung-gulung ya. Kemudian ketika kita lemparkan, masing-masing melemparkan tanah itu masuk ke dalam ya, kuburan tadi itu sebelum ditindis dengan tanah-tanah yang itu ya. Karena Nabi SAW pernah melakukan itu ketika menguburkan salah seorang jenazah. Nabi SAW ya melemparkan beberapa tanah yang telah digulung-gulung itu ke dalam kuburan ya. Setelah itu ya selesai langsung ditutup ya, ditutup ya. Dan Nabi SAW memerintahkan agar jangan kita meratakan kuburan itu dengan tanah ya, harus ada gelembung, dan itu dibatasi oleh para ulama kita paling tinggi 1 jengkal sampai 2 jengkal ya. 1 jengkal sampai 2 jengkal ya. Tidak boleh terlalu tinggi ya. Digempurkan tanahnya ya. Supaya membedakan antara ini kuburan dengan tidak kuburan ya. Iya di atasnya ya. Dan jangan dibuat kotak. Dia kata Nabi SAW harus seperti punuk unta, kayak membulat ya, membulat seperti itu ya. Dan ya, setelah itu Nabi SAW ketika pernah beliau menguburkan mayat salah seorang sahabat ya, beliau mengambil sebuah batu. Ini kan sudah selesai digundukan toh ya. Beliau meletakkan sebuah batu untuk di bagian kepalanya untuk menandakan bahwa ini kuburan ya. Wallahu alam apakah kayak batu nisan hari ini yang kita lihat, apakah itu diperbolehkan? Saya tidak berani juga bilang tidak boleh ya. Tapi nanti kita cari tahu bersama bagaimana itu hukumnya itu batu nisan itu ya. Karena ada juga perbincangan di kalangan para ulama kita tentang perkara itu. Karena Nabi SAW hanya meletakkan batu di atas ya, kuburan itu. Kemudian ini juga ulama kita mengingatkan ya, terkadang kan kita membawa bunga-bunga, daun bunga itu ya. Ada yang beralasan karena itu pernah Nabi menancapkan pelepah kurma di atas kuburan yang kata Nabi ini disiksa di dalam ya. Kata para ulama kita ini tidak boleh kita ikuti. Kenapa alasannya? Karena ketika kita mengikuti perlakuannya Nabi SAW, sama saja kita menuduh orang yang dalam kuburan itu sedang disiksa, padahal kita tidak tahu ya. Kalau Nabi, karena Nabi memang mendapat wahyu dari Allah, diberitahukan bahwa penghuni kubur itu sedang disiksa, maka Nabi melakukan ya, menancapkan pelepah kurma. Adapun kita sebisa mungkin berhusnuzon ya, berbaik sangka bahwa jenazah yang ada dalam kubur ini ya, mudah-mudahan tidak dapat azab di dalam kubur. Kalau kita letakkan bunga dengan alas mengikuti Nabi, sudah jelas pikirannya kita orang ini diazab nanti dalam kubur. Iya, bisa dipahami nih ya. Iya. Jadi kalau bisa ya, Nabi SAW tidak pernah meletakkan ya, apa yang lain kecuali di riwayat di kisah yang tadi itu yang diazab 2 orang penghuni kubur itu tadi. Ya. Kemudian ya, setelah itu Nabi SAW setiap selesai ya, menguburkan jenazah, beliau duduk ya, bersama para sahabat, kemudian beliau bertausiah ya, menyampaikan bagaimana mengingat kematian ya, mengingat alam kubur yang begitu gelap. Kemudian ya, beliau memerintahkan agar orang-orang yang datang mendoakan kembali si mayit yang ada dalam kuburan tersebut ya. Jadi dan kebiasaan kita ya, saya juga kaget kemarin ternyata ada kebiasaan mentalkin mayat di kuburan ya. Tadi kan kita sebutkan bahwa talkin itu kalimat la ilaha illallah, dan itu kalau secara akal kita, secara logika saja tidak mungkin kita mentalkin lagi mayit yang sudah meninggal. Talkin itu hanya ketika dia sedang sakaratul maut, karena kita menuntun dia agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun kalau sudah di dalam kubur ya, tidak ada lagi ya, yang bisa kita sampaikan kecuali doa ya, kecuali doa untuk ya, si mayit ya. Iya, dan itu insya wallahu alam, saya tidak berani juga mengatakan bahwa itu tidak ini, tapi sepanjang sepengetahuan saya yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap kali selesai menguburkan mayat, beliau duduk ya, bahkan pernah Nabi SAW selesai menguburkan salah seorang jenazah sahabatnya, beliau duduk dan beliau sambil menangis ya, membasahi jenggot beliau itu air matanya, dan beliau mengatakan ya, seharusnya seperti inilah untuk hari-hari seperti ini kalian banyak mempersiapkan diri ya, banyak mempersiapkan diri untuk kematian kalian. Dan setelah itu beliau ya, dan kaitannya dengan kuburan, misalkan ada
keluarga kita yang meninggal dunia dan kita tidak bisa kita ditunggu untuk mendapati dia sebelum dikuburkan. Misalkan kita sudah tiba, sudah dikuburkan, tapi kita tetap mau menyolati orang tua kita misalkan, diperbolehkan untuk sholat jenazah walaupun dia sudah dikubur. Ya, Nabi sering melakukan hal itu. Ya. Salah satu kisahnya, iya bisa sendiri, bisa juga beberapa orang. Ya. Kalau misalkan kita orang-orang terdekatnya kita, ya. Kata Nabi SAW pernah melakukan itu ketika meninggal tukang sapunya beliau di masjid, perempuan, malam meninggal. Besoknya Nabi bertanya di mana perempuan itu. Dia bilang, sahabat meninggal tadi malam ya Rasulullah, dan kami sudah kuburkan dia tanpa sepengetahuan Nabi. Nabi kemudian langsung berangkat ke kuburannya wanita itu dan sholat jenazah di atas kuburan itu. Seperti itu. Tadi ada juga pendapat ada diazankan. Wallahu alam, sekali lagi sepanjang sepengetahuan saya yang diazankan itu hanya pas lahir. Karena dia mendengar, adapun yang orang yang sudah meninggal tidak lagi. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis, ruh kita ketika sudah dicabut itu akan diangkat ke langit. Kapan dia dikembalikan? Ketika kita sudah dikuburkan dan kembali orang yang menguburkan kita. Jadi orang yang sudah meninggal ini ketika kita letakkan dalam liang lahat ini hanya jasad, tidak ada ruh. Karena ruhnya masih dibawa oleh malaikat. Nanti dikembalikan kapan? Ketika kita sudah pulang, pengantarnya sudah pulang, dikembalikan untuk ditanyai oleh malaikat. Jadi sepanjang pengetahuan saya, azan itu hanya pada saat lahir. Adapun sudah meninggal dunia, wallahu alam. Nanti kita lagi, belajar lagi insyaallah. Habis itu diazankan. Diazankan dalam kuburan tadi. Perempuan dikamakan. Kalau laki-laki diazankan. Ya sekali. Ada pendapat katanya Pak Ustaz, tidak kecuali orang yang masih yang baru lahir. Baru lahir. Dan sekali lagi bahwa bisa juga barangkali. Tapi yang itu tidak ada dalam risalah. Artinya begini Pak, semua amalan dalam kaitannya dengan ibadah itu, kalau kita tidak tahu ilmunya dan kita tidak melaksanakan, kita tidak akan ditanya. Yang jadi masalah adalah ketika kita melaksanakan sesuatu ibadah yang kita tidak tahu landasannya, kemudian ternyata tidak ada landasannya dari Rasulullah, itu yang jadi masalah nanti. Tapi kalau kita tidak melakukan sebuah ibadah ketika kita tidak tahu tentang perintahnya ibadah itu tidak akan menjadi masalah di akhirat nanti. Yang akan jadi masalah ketika kita melakukan ibadah yang tidak ada landasannya dari Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, dan kita lakukan. Misalkan kan kayak diazankan dan diiqomah. Selagi kita tidak tahu bahwa ada perintahnya dari Nabi, tidak ada hadis yang menyebutkan. Dan saya sepanjang saya belajar, saya tidak pernah mendapati para ustadz dan ulama itu menyebutkan azannya dan iqomahnya jenazah di kuburan. Dan insyaallah saya lebih tenang ketika saya tidak melakukan itu. Karena saya yakin saya tidak akan ditanya kalau saya tidak lakukan nanti di akhirat. Yang jadi masalah kalau saya lakukan ditanya nanti, jangan sampai tidak ada, karena ada hadis yang agak berat ancamannya dari Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tidak ada contohnya dari Nabi, maka pada hari kiamat bukan hanya tertolak tetapi akan menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Karena begini Bapak-bapak, perlu dipahami, jika saja semua orang dibebaskan untuk menambahkan sebuah ritual dalam agama kita, akan banyak ritual tambah-tambahan dalam agama ini yang memberatkan kita. Salah satu contoh yang sangat real adalah ritual dalam menyelenggarakan jenazah tadi ini. Begitu banyak tambahan yang kalau kita tanya orang yang melakukan itu, pasti dia akan mengatakan, saya tidak tahu asalnya dari mana ini. Maka sebisa mungkin untuk urusan-urusan seperti ini kita kembalikan kepada petunjuk dari Nabi SAW melalui, tentunya saya juga tidak pernah ketemu Nabi, tetapi bagaimana caranya kita tahu begini caranya Nabi, kita pelajari dari ulama kita, dan ulama itu tentunya mewarisi dari gurunya juga. Jadi seperti itu dalam hal jenazah ini. Dan memang kita
Ya, didoakan itu tadi perintahnya berdoa, ya, berdoa, ya. Bisa apa dan lebih bagusnya masing-masing berdoa untuk si mayit, ya, tidak perlu ada satu orang yang memimpin doanya. Ya. Kemudian juga ada salah satu hal yang perlu diperhatikan bapak-bapak, ini sebenarnya kebiasaan kita di Indonesia terutama, yang sangat berat ancamannya dari Nabi SAW. Yaitu larangan meninggikan kuburan, larangan membangun ya kuburan menjadi sebuah bangunan, ya, termasuk menehel kuburan. Ya. 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 Kalau di kampung saya itu sampai dibuatkan acara besar untuk menehel sebuah kuburan, bahkan dibuatkan pagar khusus. Dan kalau kita perhatikan, yang melakukan itu hanya orang Cina sebenarnya. Iya, hanya orang Cina. Nabi SAW melarang. Kalau bapak-bapak pernah pergi umrah, kalau Pak Haji kan sudah mondar-mandir ini, kita pergi ke kuburan Baki, ke kuburannya sahabat Nabi SAW, orang-orang mulia di sana itu, tidak ada satu tegel pun yang melekat di kuburannya mereka. Ya. Hanya ada tanah bergunduk, kemudian ada batu. Ya. Kemudian, ya, dan itu memang ada larangannya dari Nabi SAW. Jangan kalian membangun di atas kuburan, ya, karena kenapa? Ya, kuburan itu bapak-bapak ya, sangat riskan, sangat rawan dijadikan tempat kesyirikan. Makanya Nabi SAW melarang untuk mengindahkan kuburan itu, terlalu ya lebih diistimewakan, karena jangan sampai itu menjadi pintu terbukanya kesyirikan. Ya, seperti kuburannya Syekh Yusuf. Ya, saya cerita sama Pak Haji, Syekh Yusuf di Goa itu karena saking diperbaikinya itu kuburan, sekarang orang-orang datang meminta rezeki ke sana, meminta segalanya di kuburannya Syekh Yusuf. Saya bilang, andaikan Syekh Yusuf itu bangkit kembali melihat apa yang mereka lakukan, dicambuk satu-satu sama Syekh Yusuf itu. Jadi itu ya dilarang. Dan kemudian ada satu larangan lagi, Nabi SAW melarang membangun di atas kuburan, menegel apa segala macam, cukup itu saja. Dan satu yang sering kita lakukan masih, yaitu memberikan cahaya di atas kuburan. Ya. Ya. Baik itu pelita ataupun lampu yang dari listrik langsung. Ya. Nabi melarang memberikan cahaya di atas kuburan. Ya. Pokoknya dibiarkan begitu saja. Ya. Bagaimana Pak RT? Iya. Ya. Jadi bahkan ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Nabi, diharamkan. Karena kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang para sahabat Nabi SAW untuk melakukan ziarah kubur. Kenapa? Karena ketika ziarah kubur itu dilakukan oleh sahabat, orang-orang di sekitar Nabi, mereka justru mengambil berkah, meminta apa segala macam di kubur. Akhirnya diharamkan oleh Nabi karena membuka pintu kesyirikan. Tetapi ketika Nabi melihat para sahabat sudah kuat imannya, tidak mungkin lagi melakukan hal seperti itu, diperbolehkan lagi. Ya, zurul kubur fa innahu tudzakirukumul akhir, kata Nabi. Ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu tujuan utamanya bukan untuk mengingat sanak famili kita, bukan. Tetapi mengingat ya bahwa kita akan kembali ke sana. Ya. Jadi ziarah kubur itu tidak mesti dengan ke kuburnya keluarga kita. Ya. Dan yang paling utama ziarah kubur itu bukan di siang hari, di malam hari. Ya. Iya. Iya. Karena itu lebih terasa suasananya bahwa kita ini sedang berada dalam kegelapan. Iya. 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 Jadi memang masalah jenazah kuburan ini perlu kita perhatikan baik-baik, berhati-hati, karena inilah sumber kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, orang meninggal. Ya. Sumber sejarah awal terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini adalah ketika ada orang soleh yang meninggal dunia, kemudian terlalu dikultuskan, dianggap terlalu mulia. Akhirnya ya, datang orang-orang meminta mengalap berkah, meminta dijauhkan dari musibah dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan ketika meninggal raja terakhir sebelum Raja Salman di Saudi itu, saya pas masih di sana, itu Masya Allah, jenazahnya itu rajanya Saudi, raja minyak ya. Itu tidak ada tegel, tidak ada apa sama sekali, dikuburkan seperti masyarakat jelata di sampingnya. Jadi saya bilang raja saja begitu.
Karena mereka paham bahwa Nabi melarang kita dari perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, ya, meninggikan kuburan apalagi sampai menembok, ya. Pertama, ketika ditembok, ini semakin meluas ini wilayah kuburannya orang. Sementara kayak kita di bawah-bawah tanah sudah semakin kurang, akhirnya setengah mati menguburkan jenazah. Ya, tapi kalau kita sempitkan saja, ada gundukan, bisa kita kubur di sampingnya. Tapi kita berapa kali berapa, di sampingnya juga berapa kali berapa, akhirnya orang tidak tahu mau dikuburkan di mana. Ya. Habis tanah. Tapi saya pernah dulu diceritakan, ada ditanya kenapa kita itu kuburannya keluarga kita tembok, tegel, kemudian kita atapi. Katanya semalam saya bermimpi, dia datang itu keluargaku, dia cerita katanya saya kedinginan dan kehujanan. Saya bilang astagfirullah. Aduh. Oh ya, saya lupa tadi. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi ketika pas ya meletakkan jenazah ke dalam liang lahatnya, ya, diperintahkan untuk membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya, dengan menyebut nama Allah dan di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini yang perlu dibaca ketika iya. Iya. Bismillah wa ala millati Rasulillah, ya. Diperintahkan oleh Nabi untuk membaca ya seperti itu. Ya, dan ya semoga ya kita semua ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Dan ya kalau saya secara pribadi berharap ya, kalaupun saya mendahului Bapak, saya diurus di masjid ini. Ya. Ya, betul ini. Ya. Tapi kalau bapak mau duluan, saya tidak masalah juga. Biar saya yang ngurus. Iya. Kalau saya yang duluan, biar saya duduk di sini. Tapi kalau ada yang mau duluan, biar saya yang ngurus. Iya. Baik, iya. Dan sekarang. Aduh. Baik. Saya kira cukup Pak Haji, cukup Bapak sekalian, saya kira jelas. Ya, tinggal kita semua banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua itu tadi dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan kita disolati oleh orang-orang soleh, saudara-saudara kita yang setiap hari sholat bersama kita. Insyaallah kalau ada yang didengar meninggal salah satu jamaah pasti semua akan datang ini. Iya. Ya, tinggal siapa yang naik gilirannya lebih awal. Yeah. Siapa yang belum dapat tiket? Iya. Kalau sudah ada tiket jangan tetap berangkat. Yeah. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.